Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat asik semuanya. Gimana kabarnya nih? Udah akhir bulan atau awal bulan buat teman-teman semua nih, beda-beda ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian yang lagi banyak urusan, mudah-mudahan diberi kelapangan, di kelonggaran waktu. Kemudian yang lagi kurang enak badan, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kemudian yang lagi safar, semoga dijaga tetap dalam kondisi aman, sehat gitu ya, sampai tujuan. Dan alhamdulillah seneng banget pada sore hari ini di tanggal 25 Februari, ini pekan terakhir berarti ya di bulan Februari, atau bertepatan dengan tanggal 24 Rajab, kita bisa bertemu lagi, ngobrol bareng lagi kali ini di Tak Asik ke-16. Masya Allah kita udah episode ke-16 nih, nggak kerasa. Seru banget karena setiap minggunya kita ada banyak obrolan yang berbeda gitu ya seputar ibu, karena di Ibu Asik kita concern ke isu-isu tentang pendidikan ibu gitu kan. Kemudian bagaimana empowering woman gitu ya, dan bagaimana kita supaya punya passion di mother culture-nya. Nah, alhamdulillah di sini pada sore hari ini saya nggak sendirian karena teman-teman semua udah hadir. Aku mau nyapa dulu di sini, ada Mbak Ica, ada Congkak Project, ada Dapur Umi. Ini siapa ya Mbak? Siapa ya, lupa karena banyak ya, Masya Allah. Di sini ada Mak Riris juga, Masya Allah udah hadir semua. Terima kasih yang udah stay tune dari awal. Karena sore hari ini saya Fatima Az-Zahra, Project Leader Asik, akan menjadi host di obrolan sore hari ini bersama satu tim dari Asik, yaitu Mak Naisa Maulidia yang termasuk dalam tim Asik di program developernya beliau itu. Gak sabar ya, insya Allah hari ini materinya, bukan materi ya, sharing barengnya, kita akan kupas sebuah buku, tapi juga kita kaitkan dengan Asik, yaitu bagaimana sih kita bisa bertumbuh tanpa rapuh. Nah, kenapa nih? Kalau minggu kemarin kita udah ngobrolin tentang tentang gimana membuat hal-hal kecil itu nggak menyedot energi kita bertumbuh. Nah, sekarang kita gimana nih caranya supaya kita ketika bertumbuh pun nggak gampang rapuh gitu ya. Ibarat pohon, kita nggak gampang roboh, nggak gampang dojen ke kanan kemari gitu ya. Jadi pohon yang kemarin kita udah bahas, pohon yang akarnya kuat, kemudian batangnya kokoh, dan jadi ibu yang buahnya gitu ya, dahannya rindang dan berbuah yang manis gitu. Sore hari ini saya akan ditemani oleh Mak Ica. Nah, kita undang dulu ya Mak Ica-nya, kayaknya udah hadir juga. Kita undang Mak Naisa. Juga merupakan beliau juga merupakan member ibu profesional. Masya Allah udah nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima, kedengeran nggak suaraku? Alhamdulillah kedengeran, jelas banget. Ini udah ada teman-teman yang hadir juga nih, ada yang udah join lagi baru, hahaha. Lucu ya akun-akunnya namanya. Ya, Mak Ica, sore hari ini gimana? Aku sama murid-murid aku. Oh iya. Iya. Gimana? Gimana kabarnya Mak Ica? Alhamdulillah baik, sehat. Seneng nih, belum pernah muncul lagi kan di live Asik. Kita Asik akhirnya ngumpul lagi. Jadi deg-degan lagi nih Mak, dari awal lagi. Iya. Itu ya, kita ibarat kata main genjot sepeda. Kalau berhenti itu genjotnya berat lagi. Jadi emang harus ada gerakan, harus ada kita terus dikit-dikit gitu ya katanya, sama yang atmosfernya positif. Nah, senang banget Mak Ica bisa sore hari ini mau sharing bareng katanya nih tentang bertumbuh tanpa rapuh agar ibu seni menumbuhkan diri gitu ya tanpa meratap. Gimana tuh ya maksudnya Mak Ica? Mungkin boleh di jadi spill dikit dulu dari awal mungkin. Hikmah
hikmah dari apa mengulas bukunya Kak Alfi Syahrin ya, jika kita tak pernah menjadi apa-apa. Nah, itu boleh dong di-spill bukunya, apa namanya, mungkin identitas buku dan seterusnya, biar Sobat Asik bisa juga nih catat-catat, siapa tahu referensi baru. Iya, jadi ini bukunya Alfi Syahrin, judulnya Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa gitu. Serinya banyak gitu Mbak ya. Nah ini kalau jika kita tak pernah jadi apa-apa tuh sebenarnya lebih ke hal-hal yang di luar ekspektasinya anak-anak muda gitu. Itu ada 45 kisah kurang lebih gitu. Anak-anak muda nih kita apa nih? Anak-anak muda. Jadi Kita emak-emak muda jadi ya, ibu-ibu muda. iya, kita mama muda ya. Jadi isinya itu ya tentang salah jurusan, karir gitu. Tapi bisa kita ambil juga, kita refleksikan juga nih, dikaitkan dengan peran ibu kayak gitu. Cukup ini sih apa ya, kalau bahasanya itu menyentuh gitu ya Mak. Bahasanya itu halus banget. Dan karena itu diambil dari pengalamannya Kak Alfi Syahrin gitu, terus juga mengulas berbagai tokoh inspiratif juga, jadi aku suka gitu yang seperti itu, jadi apa namanya nyambung ke hati Ya. juga gitu. Iya, Kalau seperti itu. dilihat-lihat kan bukunya juga lumayan tipis ya, maksudnya nggak yang sampai 300 halaman gitu, dan Enggak, cetakan baru ya Mak Ica ya? iya, tapi aku bolak-balik bacanya bolak-balik. Dari 45 kisah itu tentang mimpi, rata-rata tentang apa harapan, tentang yang di luar ekspektasi kita gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi ternyata sebenarnya sih awalnya kan apa namanya, nanya juga kan sama Mbak Ica. Nah ini kenapa nih bagus diulas atau dikaitinnya gimana nih kita dengan konsep bertumbuh, karena kadang-kala kalau tadi Mbak Ica bilangnya buku ini banyak mengulas bagaimana ekspektasi kita kadang berbeda gitu ya sama realita. Nah ini juga yang Iya. terjadi, kadang kan kita pengennya apa namanya, pengennya rumah bersih tapi nyatanya anak-anak nggak bisa, atau pengennya bisa legowo apa berhikmat sebagai ibu rumah tangga tapi ternyata ngelihat apa namanya, teman kok udah punya jabatan, karirnya kok udah bisa ini, kok bisa traveling ke luar negeri misalnya, segala macam yang apa namanya, kayaknya berbenturan gitu ya, realitanya berbenturan dengan hati kita gitu kan. Jadi kayaknya Kalau kita buku ini, rapuh uh, tadi ya. jadi kalau buku ini tuh arahnya jadi ke meaningful gitu Mak. Jadi seberapa dalam pemaknaan kita terhadap hidup gitu kan. Kalau meaningful itu masuk ke dalam well-being juga gitu ya. Masuk ke dalam apa ya, hal yang mendukung kesejahteraan psikologis kita gitu. Kalau hidup kita tuh kita bisa maknai gitu. Jadi bagus gimana? Jadi ya bagus gitu untuk aku terutama gitu ya sebagai ibu gitu, yang memang banyak dari kita single kemudian menikah gitu kan, tuh pasti banyak perbedaan, perlu banyak adaptasi. Bahkan di awal-awal orang berumah tangga tuh ada yang post power syndrome segala macam gitu. Nah ini buku cukup membantu, kayak healing gitu. Kalau baca tuh kayak healing gitu, teman-teman baca deh Jika Kita Tak Pernah Jadi. Nah itu maksudnya gimana sih gitu, jika kita tidak pernah jadi apa-apa gitu ya judul bukunya. Sebenarnya kita memang haruskah jadi apa-apa atau nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa? Karena kan kita sebagai ibu, kita udah bahas pekan lalu, kita pengen ya, kita punya tujuan supaya kita sekarang dengan kita 30 tahun ke depan, 50 tahun ke depan kita punya dampak gitu kan. Anak-anak kita juga kita juga bisa jadi inspirasi buat anak-anak kita gitu. Kita pengen jadi pendidik buat anak-anak kita. Nah, ini kalau kita nggak jadi apa-apa gimana ya? Kan Jadi maksudnya gini, kalau jika kita tak pernah jadi apa-apanya itu lebih ke kebanyakan orang ingin menjadi apa-apa karena memang belum ada pemaknaan yang dalam, lebih kepada orang-orang itu karena standar sosial gitu. Jadi ya misalkan standar sosial, dongeng-dongeng dari orang-orang bahwa enak nih kalau jadi dokter,
gitu. Misalkan kalau jadi dokter, jadi PNS, ntar sejahtera, masa depannya terjamin gitu. Maksudnya tuh Iya, iya, iya. apa-apanya itu yang memang bukan berasal dari kita sendiri, bukan dari versi terbaik dari kita sendiri gitu. Jadi kalau di buku ini kita lebih apa ya? Akhirnya kita lebih terarah untuk menemukan tadi makna hidup dan apa sih versi terbaik untuk diri kita sendiri tanpa terpengaruh sama standar sosial kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi Gitu Mbak. seru ya melihat Bukan berarti perspektif lain tidak, ya, lebih dalam berarti. iya, bukan berarti tidak menjadi apa-apanya nih, maksudnya em, biasanya gitu ya kita merasa enggak, kalau nggak sesuai mimpi berarti nggak jadi apa-apa gitu. Kita punya standar tertentu untuk eh, membuat kita tuh jadi apa-apa. Apakah ketika punya uang banyak berarti kita jadi apa-apa, apakah kita mencapai profesi tertentu berarti kita jadi apa-apa gitu. Ternyata bukan itu gitu, bukan itu. Iya, iya. Yang menarik nih, apa namanya? Ya, di awal bukunya aja kan penulisnya sudah mengatakan buku ini ditulis untuk mereka yang mengkhawatirkan masa depan gitu ya. Jadi, Masa wah, iya depan. benar-benar. Jadi, emang kita kan kadang ibu-ibu gitu ya, kita mau nih kita apa namanya? Punya tujuan yang jelas misalnya, terus kita berusaha setiap hari memperbaiki diri, memperbaiki rutinitas, tapi terus ya nggak bisa dipungkiri kadang kita juga galau dalam artian kita perlu ada ketika kita olengnya, ibarat kata pohon ketiup angin dikit ngelihat kabar ini begini atau melihat si ani begini, akhirnya kita sampai pada kondisi yang kita sebut di judul obrolan kita itu rapuh gitu. Nah sebenarnya wajar nggak sih perempuan atau seorang ibu itu ada di kondisi rapuh tanda kutip ini Manca? Iya, jadi itu tuh kaitannya gini Mak, apa ya, kayak tentang mengeluh gitu ya, misalkan ya tentang kerapuhan kita, seni apa tuh, menumbuhkan seni bertumbuh Iya, ya. kita menumbuhkan Iya, diri tapi nggak meratapi gitu ya. tanpa meratapi. Pertama gini dulu, kita sebagai ibu, bukan ibu sih sebenarnya, manusia semuanya kan ada kalanya mengeluh ya gitu. Wajar nggak sih kalau ibu mengeluh? Seperti yang di Wajar, tulisan wajar. asik tuh, wajar nggak sih? Kan kita punya Wajar nggak sih gitu? Nah ya makanya kita tuh harus lebih objektif gitu sebagai manusia, karena sebenarnya semua orang itu udah payah gitu dengan ujian masing-masing. Maksudnya kita tuh diuji dari titik terlemah manusia gitu kan. Kadang misalkan apa, kalau kita ngeliatnya misalkan suami kita tangguh gitu ya gitu, kok tapi ada kalanya mengeluh, karena ternyata manusia memang diciptakan bersifat keluh kesah gitu kan. Di dalam surah Al-Ma'arij ya, manusia diciptakan bersifat keluh kesah, tapi di dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, karena kita kan muslim pedomannya Quran Quran dan Sunnah gitu ya. Jadi kalau di surah Al-Baqarah itu orang yang sabar yang dapat ampunan, dapat petunjuk, dapat rahmat gitu. Jadi tidak apa-apa mengeluh, tapi bagaimana kita memang mau terus mengeluh gitu. Kalau misalkan supaya sabar tuh bagaimana? Berarti kita harus bisa memanage gitu, punya keterampilan mengelola emosi, iya ya, gitu. Karena kalau misalkan kalau mengeluh itu kan berarti ada kondisi di mana emosi itu berlimpah ruah ya, macam-macam. Mengeluh itu berarti kan di situ mungkin ada rasa khawatir, ada rasa sedih, ada rasa campur. Nah berarti kalau udah berlimpah ruah kayak gitu, mengeluhnya sudah terlalu gitu, maksudnya bukan hanya mengeluh sebagai apa ya, sebagai normalnya manusia mengeluh gitu, tapi ini udah terlalu dalam gitu mengeluhnya. Maka kita harus buru-buru untuk kelola emosi kita gitu. Nah di buku itu juga kita diarahkan untuk bisa kelola emosi gitu, kelola emosi kita, karena mengeluh itu ya itu bagian dari emosi, itu udah yang terlimpah ruah gitu. Nah caranya gimana? Emosi itu kan terkait 3 hal.
ya Mak. Terkaitnya sama pemicunya. Jadi kalau ada pemicunya, biasanya kita mengeluarkan emosi. Pada dasarnya sebenarnya emosi itu netral, tapi untuk mempermudah ada positif dan negatif gitu kan. Gitu. Jadi ada tiga, ada kejadiannya atau pemicu, ada behavior itu perilaku atau juga proses berpikir. Nah ada juga terkait juga sama psikologis. Nah terus kita kalau misalkan lagi mengeluh kayak gitu, kita itu mau kontrol apanya nih, mau kelola apanya, apa kelola kejadiannya atau pemicunya. Tapi kan kita nggak tahu ya Mak, kalau itu kapan terjadi gitu, maksudnya nggak semua kejadian bisa kita kontrol gitu. Jadi kayak kemarin yang dijelasin sama Mbak Yanti ya, circle of control itu, tapi kita bisa juga kontrol dari proses berpikir kita gitu. Makanya penting banget kita bisa bikin alternatif pikiran-pikiran yang positif supaya nggak didominasi sama pikiran yang negatif. Karena sebenarnya sebelum kan kita pakai perempuan ini dominan perasaan ya, perempuan dominan perasaan. Nah sebelum ada reaksi psikologis gitu, sebelum ada reaksi fisiologis apa debar-debar apa sebenarnya itu ada proses berpikir juga, tapi kebanyakan berpikir otomatis gitu, kayak reaktif. Nah sebenarnya di situ kita bisa masuk bikin alternatif pikiran supaya kita lebih tenang gitu, berpikir yang positif kayak begitu. Mengingat surah Al-Baqarah yang tadi bahwa semua orang tuh emang diuji gitu kan, dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa gitu kan. Terus yang dilihat yang mana yang sabar, orang yang gitu, yang sabar, yang dapat ampunan, yang dapat petunjuk, yang dapat rahmat. Untuk jadi sabar ya tadi harus kelola tadi gitu, bisa mengelola keterampilan emosi gitu. Jadi kaitannya sama pohon yang mau roboh tadi ya bisa diibaratin mulai-mulanya kan dari situ, dari mengeluh, rapuh mengeluh, terus kita nggak kelola emosi, jadinya keterusan. Harus langsung kita kelola gitu. Ada kalau mulai mau mengeluh dan rapuh gitu Mak. Terus juga sebenarnya kalau misalkan kita mengeluh berarti itu tanda bahwa emang kita makhluk yang butuh bersandar pada yang maha kuat gitu. Yang membedakan kan itu, kalau Allah kan qiyamuhu binafsihi gitu kan, tidak memerlukan makhluk lain, tidak Allah berdiri sendiri gitu. Kalau kita ya rapuh juga kalau bisa dibilang, ya emang perlu bersandar gitu sama yang maha kuat gitu, supaya kita tuh nggak lupa sama hakikatnya dunia gitu. Jadi kalau mengeluh, ya saya manusia gitu kan mengeluh, tapi yang dilihat sama Allah yang sabar, berarti harus bisa kelola itu gitu. Punya keterampilan kelola emosi gitu deh Mak. Iya ya, karena punya sifat tadi mengeluh itu, kita udah berarti kan kalau udah installnya dari sananya begitu, kita juga punya sifat yang suka lupa gitu kan. Kalau tadi kan kita ngelihat supaya suka lupa ingin apa gitu kan, punya tujuan gitu, kita pengen lebih baik nih hari ke hari. Masa iya kayak gitu aja kita bisa mood kita bisa berubah gitu kan, atau masa iya karena itu aja kita jadi iri, atau masa iya kayak gitu aja membuat kita berhenti memperbaiki diri misalnya kayak gitu kan. Tapi kita juga diberikan sifat lupa gitu kan, sifat lupa. Oh iya ya udahlah, apa namanya lupa lagi tujuannya kita. Makanya bener nih tadi, setuju banget sama yang dibilang sama Mama Ica tadi, kita perlu sebenarnya bersandar pada yang lebih kuat selain tentu saja kepada Allah gitu ya. Kita juga perlu salah satunya mungkin ya support system, kayak jadi asik nih di Bu Asik juga teman-teman seneng banget kan setiap minggu kita ada obrolan di sini gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa berbagi kalau misalkan ada oh iya bener nih ada tips-tipsnya, atau teman-teman punya cerita, boleh juga drop di kolom komentar, jadi kita bisa lebih interaktif juga di Asik. Kita juga terbuka ya teman-teman, silakan juga kalau mau gabung di Asik bisa gabung di Telegram kita, kemudian nanti mudah-mudahan kita ada lanjutan nanti ya, mudah-mudahan kalau misalnya
teman-teman juga semangat belajar bareng, kita bisa bertumbuh bersama gitu ya, seperti jargon kita ya, tagline-nya kita bahagia bertumbuh dan berkarya bareng-bareng. Iya. Karena tadi juga benar tuh, kita sifatnya ngeluh gitu kan, ngeluh padahal ternyata itu hal kecil gitu ya, kalau dihubungin sama tak asik kemarin sebenarnya itu hal kecil yang nggak usah sampai masuk pikiran sebenarnya gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya alasan kita apa ya, rapuh itu apakah satu-satunya karena faktor emosi Maica, atau ada yang lain mungkin? Kalau dari buku itu kan ceritanya banyak ya, mulai dari usia, maksudnya apa namanya, mulai dari pranikah, ibarat kata dari kuliah, lulus, bekerja gitu kan, menghadapi kehidupan. Mungkin ada yang bisa dibagikan, share ceritanya mungkin, atau ibroh-ibrohnya dari bukunya Alfi Syahrin. Iya, kalau dari buku sih itu pasti ngarahin kita supaya apa ya, kita nggak lupa sama hakikatnya kita sebagai manusia, hakikat kita sama dunia. Terus juga kalau kita ada di posisi tertentu, kita harus apa, berhusnuzon sama Allah gitu. Dan tadi membuat alternatif pikiran lagi bahwa ini supaya kita mungkin lebih condong kepada keimanan kayak gitu. Bahasa-bahasanya Kak Alfi Syahrin ya maksudnya lembut gitu, lebih condong pada keimanan. Nah, kalau tentang rapuh sendiri mungkin aku bahas juga digabungin ke fitrah juga ya, Mak. Jadi kalau kenapa rapuh nih? Iya, kenapa? Apalagi dari remaja. Gimana nih kita menghadapinya, kan udah rapuh. Gimana sih sebenarnya? Rapuh itu ketika kita ngerasa itu ya, Maica, kita berekspektasi terhadap diri kita, terhadap orang lain, kemudian akhirnya nggak sesuai tuh, akhirnya kita kecewa gitu kan. Kecewa ini yang sumber-sumber penyakit sebenarnya kan ya, gitu. Gimana sih caranya gitu kita bersikap tadi menghadapi realita kita sehari-hari? Kalau aku ini dulu, fitrah kita kan perempuan itu kan dominasinya perasaan memang gitu ya. Terus kalau misalkan sebagai peran ibu, fitrahnya itu pembasuh luka. Aku tuh percaya setiap apa yang Allah hadirkan gitu di dalam kehidupan kita itu ada maksudnya. Nah, kalau dikaitkan sama kita yang sang pembasuh luka gitu, orang yang membasuh luka itu kan harus punya kemampuan untuk memahami pikiran orang, memahami perasaan, memahami keinginan, utamanya suami dan anak ya. Nah gitu. Nah, dengan rapuh itu, dengan kita mengalami hal-hal itu, rapuh itu, berarti kan kita itu ada pengalaman kita gitu. Sama kayak kita pernah pergi ke suatu tempat, kemudian kita balik lagi, kita jadi tahu kan. Nah, kalau kita pernah merasakan itu, nantinya itu jadi bekal untuk kita bisa memahami perasaan orang lain gitu. Jadi aku selalu berpikir, dan dibantu juga sama di dalam bukunya Kak Alfi juga gitu. Setiap yang terjadi di dalam hidup kita pasti ada maksudnya gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau perempuan sendiri itu karena dominasi perasaan, dia perlu waktu untuk belajar gitu. Maksudnya perlu waktu untuk memutuskan sesuatu tuh pakai ilmu gitu. Kayak ini aja, Mak, kayak apa, perlu waktu untuk matang gitu. Kalau perempuan tuh perlu waktu, sama perempuan sebenarnya perlu waktu untuk matang. Kayak ini berisik banget. Kayak pohon, kalau misalkan pohonnya itu matangnya buah kalau matangnya karena diimbu kan rasanya tuh nggak enak, rasa manisnya ya. Terus tapi kalau buah dibiarin gitu aja, nggak dipetik-petik, nanti busuk gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita nih perempuan gitu, untuk menyambut kematangan diri kita dalam berpikir, dalam bertindak, nah itu perlu ilmu gitu, supaya tadi untuk tidak kecewa kayak gitu kan. Berarti kan sebenarnya harus punya keterampilan lagi. Nah, itu perlu proses, perlu belajar, perlu tahu lebih dalam gitu. Dan di saat rapuh itu berarti itu proses belajar gitu. Dan itu titik untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu, Mak. Gitu, karena rapuh juga kan berarti kan kaitannya sama emosi juga tadi tuh. Dan emosi itu kan petunjuk. Emosi itu Allah ciptakan emosi sebagai petunjuk bahwa diri kita lagi perlu sesuatu, apa kita lagi perlu meningkatkan kualitas diri, apa kita ada kebutuhan lain harus kita gali gitu dalam diri kita.
kayak gitu. Aduh, berisik maaf ya Ma ya, lagi ada bangunan. Gak apa-apa, seru ini apa sentinya kalau live ya, kita ada background, ada background gitu-gitu. Iya, jadi berarti tadi Gitu. tuh berarti tadi kita sebenarnya emosi itu juga sinyal buat kita ya, sebenarnya alat bantu dari Allah sebenarnya. Jadi nggak perlu kita kita jadiin kambing hitam juga sebenarnya ketika kita terus tiba-tiba ngerasa apa namanya lagi drop di bawah gitu, perasaan kita lagi nggak karuan segala macam, dan itu tadi perlu bagaimana kita tahu kalau kita butuh bantuan. Nah itu kan ada kepekaan kita juga ya, dalam artian eh, kita tahu ini baik untuk kita ya Kak, kalau kita kita apa namanya kita terima gitu ya, kita cari tahu juga yang ini baik apa enggak gitu. Tadi ketika kita lagi di bawah, kita minta dikuatkan juga sama support system atau yang mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Dan ada nggak sih di cerita-cerita di sini Mak, yang paling menarik, mungkin ada bisa diceritain mungkin yang paling mengena bagian dari buku ini? Iya, semuanya sih ngena ya. Aku soalnya mengalami semua. Iya, menarik-menarik ya. Iya. Yang bisa dibagikan nih. Iya, oke ya. Ini aku refleksikan sama peran ketika jadi ibu ya, Maya. Kalau situ kan lebih ke mimpi, lebih ke anak muda gitu. Nah, kalau ini saat mimpi tidak tercapai nih, Ma. Sebelum nikah punya mimpi, ya kan? Tapi mimpi yang dibentuk sebelum nikah ini bukan betul-betul mimpi yang kita bentuk sendiri karena pemahaman kita terhadap diri kita gitu. Jadi Mbak, jadi ada pengaruh standar sosial, ada pengaruh kata orang, ada pengaruh dongeng-dongeng profesi jadi dari orang gitu. Entah ini enakan jadi gini, enakan jadi itu, akhirnya terbentuklah mimpi gitu. Nah, terus ketika ketika menikah merasa mimpi, aduh kok kayak jalannya tertutup nih untuk mencapai mimpi yang dibentuknya juga dari standar sosial, bukan dari diri sendiri gitu. Nah, di saat itulah nih, kok cocok ya pas baca gitu ya, pas baca itu, wah kok cocok nih sama kondisi aku yang pernah seperti ini. Akhirnya gimana kalau saat mimpi kita tidak tercapai, tetapi rasanya ketika menikah tuh pintunya tertutup gitu. Nah, di dalam buku itu yang aku dapat hikmahnya adalah kita harus buka hati dulu untuk menemukan diri kita yang baru dengan versi terbaik gitu. Beri opsi, kan tuh ada tadi kan tertutup, tapi kan ada yang terbuka juga gitu. Kita evaluasi mimpi kita terus realistis Mak. Pas udah nikah nih kan sebelum nikah nih pengennya keluar negeri sini, cabang-cabang dah banyak pikirannya gitu kan. Itu kan dipengaruhinya sama standar sosial itu. Nah terus pas udah nikah berarti kita ini lagi evaluasi mimpinya, apakah mimpi itu benar-benar kita inginkan dari dalam diri kita gitu, apa memang ada pengaruh dari standar sosial, ada pengaruh kata orang gitu, kayak gitu. Pun orang-orang yang bilang profesi ini loh bagus diikutin banyak orang, pun dia juga nggak bisa menjamin itu sukses atau enggak gitu. Itu adalah jaminan kesuksesan, nggak bisa jamin juga profesi yang dibutuhkan banyak orang itu menjamin kesuksesan ya kan, karena di dunia ini nggak ada yang permanen gitu. Jadi di bukunya Kak ini tuh memberikan kita tuh kesadaran pemaknaan yang dalam bahwa di dunia tuh ini tuh dunia tidak sempurna, tidak ada yang sempurna di dunia yang tidak sempurna gitu. Sering bahasanya itu seperti itu, kayak gitu. Nah terus kalau kita punya impian jalannya tertutup gimana? Oh pikir berarti apa yang terbuka, apa ada skill yang belum kita kembangin, apa ada hobi yang belum kita coba gitu. Cari-cari pintu yang terbuka gitu. Fokus sama yang kita miliki saat ini, terus sungguh-sungguh pelajari ilmunya seperti itu Kak. Dan yang paling bikin lega itu adalah menerima takdir Mak gitu. Nah, penerimaan lagi ya Mak ya. Iya, penerimaan lagi. Iya, kayak gitu. Kalau kita fokusnya sama pintu yang terbuka, terus kita ikhlasin tuh pintu yang tertutup itu, kita terima kenyataan. Sebenarnya sih enggak ini juga ya, maksudnya bukan kenyataan yang pahit atau apa, tapi kadang-kadang
orang yang tadinya punya mimpi besar kemudian menikah jadi merasa tertutup, jadi misalkan menyalahkan suami, jadi nggak bisa berkembang, jadi nggak bisa ini nggak bisa itu. Emangnya di dalam rumah nggak bisa berkembang? Kan bisa juga gitu. Ada juga pintu-pintu yang terbuka dalam rumah selama kita berusaha meningkatkan kualitas diri gitu. Selama kita menikmati semua proses, insya Allah kalau sungguh-sungguh nanti berbalas kebaikan gitu. Kayak gitu, itu tentang mimpi, Mak. Jadi yang bisa diambil kalau kita membuka diri, terus kita bisa menemukan versi diri kita yang terbaik gitu. Jangan selalu kayak mengutuk kegelapan gitu ya. Ini gara-gara di rumah terus jadi nggak, kurang berguna, kurang kurang berkembang gitu. Padahal nggak seperti itu. Tetap kita bisa berkontribusi dari dalam rumah. Itu tetap banyak pintu yang terbuka. Kayak ini aja. Kalau aku sih kayak dulu punya mimpi tapi nggak berasal dari ketekunan, nggak menekuni apa-apa, cuma punya mimpi doang. Kan kayaknya aneh ya. Cuma gitu. Jadi ya sekarang kita jadi apa sih, itu berkata Mariris mendefinisikan ulang makna sukses itu sendiri begitu. Nah itu kalau yang saat mimpi tidak tercapai. Terus ada lagi tentang ini, kita nggak tahu mau jadi apa gitu kan ketika masih usianya di perkuliahan atau di usia-usia sekolah gitu, nggak tahunya aku mau jadi apa. Nah ketika jadi ibu juga gitu, padahal kita udah jadi ibu ya, tapi ngerasa ngerasa impian kita tidak tercapai gitu, impian yang tadi dibentuk standar sosial, terus kita ngerasa kita udahlah nggak tahu deh mau jadi apa, biar aja pasrah aja gitu kan, misalkan gitu. Nah ketika kita merasa kita nggak ngerti sebagai ibu nih mau jadi apa gitu, padahal udah jadi ibu ya. Nah itu kita ini lagi evaluasi lagi, kita ngerasa belum jadi apa-apa, apa karena standar tertentu, apa karena kita nggak memenuhi standar itu, atau karena kita belum menemukan kekuatan diri gitu. Nah karena kalau kita kilas aku bahas ulasan tentang tokoh-tokoh yang dibahas di buku itu ya, tokoh-tokoh yang kontribusinya kita rasakan sekarang itu kayak Bill Gates ya, penemu Microsoft, terus Steve Jobs, penemu Apple, terus yang pendiri Amazon, bahkan yang Marie Kondo ya, yang nggak nyangka kalau beres-beres yang dia tekuni itu mendunia gitu. Atau yang sekarang nih yang paling kaya, tadi aku searching tuh yang paling kaya Elon Musk ya, yang dari kecil ternyata udah dunia teknologi dan luar angkasa lah. Kalau aku punya mimpi tapi nggak tahu sukanya apa, cuma punya mimpi doang gitu. Nah ternyata semua orang juga berawal dari nggak tahu mau jadi apa gitu. Mereka cuma melakukan apa yang mereka bisa lakukan, jadiin hobinya itu kayak petualangan, terus mereka tekuni, mereka pelajari ilmunya, bahkan mereka lupa bermimpi gitu. Kalau kita mimpi doang, mimpi aku ya sering gitu ya, jadi depannya mimpi gitu, jadi kalau mau mimpi bangun dari mimpi dan kerjakan mimpi itu gitu ya Mak ya. iya, jadi kita jangan nyerah gitu, coba tekuni tadi pintu yang terbuka tadi, pelajari gitu. Apa sih prosesnya akan sangat bermakna gitu. Kalau udah jadi ibu sih banyak ya prosesnya ya, masak, nyuci, menekuni yang di rumah gitu kan, kemudian menekuni lagi yang kita minati gitu, kayak gitu. Jadi yang ngena yang itu saat mimpi tidak tercapai dan saat kita nggak ngerti lagi mau jadi apa, ternyata orang-orang yang sukses pun gitu ya, maksudnya yang ada suka diulas di majalah Forbes tuh ya, itu tuh mereka yang memang bermula tidak tahu apa-apa gitu. Bahkan yang Marie Kondo itu dari kecil emang suka beres-beres, itu kan hal biasa kita mikirnya ya, dari kecil suka beres-beres, kemudian di umur belasan tahun beres-beres kamar sampai pingsan katanya. Tapi setelah itu menemukan cara terbaik beres-beres gitu. Jadi benar-benar tekun banget dengan beres-beres. Apa yang bisa kita lakukan gitu.
Iya, Seperti iya. itu. Jadi ini ketemu ya, Mak, benang merahnya sebenarnya. Kalau tadi dikatakan nggak jadi apa-apa, nah nggak jadi apa-apa itu versi siapa gitu kan? Ternyata buku ini yang diulas adalah bagaimana kita reframe kembali, mendefinisikan kembali. Kalau tadi kata yang Marius mendefinisikan ulang makna kesusahan kita itu apa, terus apa yang membuat kita jadi rapuh tadi kan? Apa yang membuat kita nggak jadi apa-apa gitu? Ternyata tadi kuncinya yang dijelaskan Mbak Ica dari potongan-potongan bab di buku ini adalah tentang penerimaan, kemudian tentang gimana dia tekun gitu ya, tekun terhadap apa yang dia lakoni sehingga itu akhirnya berbuah gitu, dia jadi sesuatu gitu kan. Apa namanya, jadi sesuatu ketika pintu satu tertutup bukan berarti kita mengutuki masalah, tapi kita fokus pada solusi gitu ya. Kalau kata Bu Septi, Iya betul. kita apa sungguh-sungguh di dalam gitu ya, kata Pak Dodi Marionto, kita bersungguh-sungguh di dalam dan kita keluar dengan kesungguhan itu gitu ya. Masya Allah di sini ketemu Iya betul. makanya mungkin ini juga yang menjadi benang merahnya, bahwa ketika kita merasa insecure, kita merasa rapuh, itu adalah ketika kita tidak memiliki apa-apa, dalam artian tidak menjadi apa-apa. Kenapa nggak menjadi apa-apa? Karena kita tidak memiliki apa-apa yang tidak kita miliki gitu ya. Maka salah satu kuncinya adalah berkarya. Nah, makanya di sini potongannya adalah gimana kita jadi ibu asik, misalnya kita berusaha jadi ibu bahagia, kemudian kita bertumbuh supaya apa? Kita supaya berkarya, kita menjadi apa-apa. Apa-apanya adalah menjadi versi terbaik kita gitu ya. Kalau tadi menurut pemaparan Maica yang aku tangkap gitu, gimana kita jadi versi terbaik kita, orang semacam Marie Kondo gitu kan, kemudian yang bahkan yang cuman dari sekedar dia tekun gimana caranya melipat pakaian gitu ya, ternyata itu menjadi Iya. sumber inspirasi bagi banyak sekali orang. Maka Jadi takarannya, mendunia ya, Ma. betul, takarannya bukan label tapi apa yang kita sungguh-sungguh lakoni gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Maica ya supaya tadi kita bangun dari mimpi, kemudian kita sadar utuh, kita hadir utuh, sadar penuh pada apa yang kita lakoni hari-hari gitu. Jadi kayaknya ya udahlah, kita nggak ada waktu nih, kita 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 nggak ada waktu untuk hal-hal yang melemahkan diri kita tadi, yang bikin kita rapuh, tapi kita fokus untuk menumbuhkan diri. Gimana sih? Mungkin ada ada penjelasan di buku atau ada refleksi dari Maica mungkin? Iya. Supaya apa? Supaya sadar sepenuhnya gitu ya, punya Iya, jadi kan tadi kita tadi ya fokus meaning, ya. meaningful tadi ya. Iya, Jadi meaningful tadi. gini, jadi kita semua itu kan punya kekhawatiran. Seperti yang tadi Fatima udah bahas juga ya, punya kekhawatiran masing-masing. Kita mau kemana, kita mau jadi apa, gitu. Karena memang kita nggak tahu arah masa depan kita, gitu kan, yang menggenggam yang maha tahu Allah, gitu ya, maha bijaksana Allah. Nah, sebenarnya apapun posisi kita, aku mengalaminya selama hidup. Ini udah berapa tahun ya hidup, gak 33 tahun gitu. Apa ya, ada aja cemasnya mau jadi di posisi apa gitu. Karena itu kita diberi Allah untuk memperbaiki gitu. Waktu yang Allah kasih ke kita sadari bahwa itu adalah untuk memperbaiki segalanya gitu, untuk memperbaiki diri kita gitu. Karena kan ada tuh di dalam Al-Quran yang ketika waktunya udah nggak bisa gitu, dia untuk minta kembali ke bumi, maksudnya untuk minta kembali, nanti kalau misalkan hidup kembali pengennya sholat gitu, ternyata udah nggak bisa gitu. Sedangkan kita diberi waktu untuk memperbaiki segalanya dengan waktu yang ada sekarang. Terus kita juga jadi tahu nih apa yang berhak diprioritaskan gitu, apa yang perlu diperjuangkan, dan diingetin lagi di buku itu, perlu diingetin bahwa ada masa depan akhirat yang lebih kekal gitu. Jadi meaningfulnya lebih ke arah yang kekal itu gitu. Kemudian juga supaya kita sepenuhnya sadar, kan kita memang diciptakan sebagai khalifah gitu ya, yang berperan di bumi. Kita kalau mau tahu peran kita di bumi, sama nih, aku juga mesti menggali diri, apa sih peran di bumi ini gitu. Allah, ya apa ya gitu.
kita harus tahu kelebihan kita harus tahu kekurangan kita gitu. Nah, untuk tahu kelebihan kekurangan itu ya memang harus minta petunjuk sama Allah. Dengan segala ujian yang Allah kasih, kita jadi tahu apa kelebihan diri kita, apa kekurangan diri kita gitu. Terus nanti kita kita bisa di spion, maksudnya kita kilas balik gitu. Allah udah hadirkan ini, oh ternyata benang merahnya ada hikmah di balik semua gini. Jadi begitu, dengan kayak gitu tuh kita sadar sepenuhnya bahwa kita itu ada di dalam genggaman Allah gitu, bahwa kesadarannya lebih ke arah gitu, Mak, lebih ke arah sesuatu yang kekal itu gitu. Tadi ada pertanyaan sekaligus respon ya dari Ayu. Cara aku nih, Mak, dulu terlalu fokus ke kekurangan. Apa saya? Kemudian gimana sih cara menemukan visi hidup dan baiknya kapan kita punya visi hidup? Kapan kita punya? Cara menemukan visi hidup, Mak. Dan kapan sebenarnya kita harus merumuskan itu gitu. Kan tadi kita umur segini kok ngerasain nggak jadi apa-apa, terus kita galau gitu ya. Lah itu sebenarnya pas lagi mikir itu, oh berarti harus dirumusin. Gitu. Jadi nggak ada terlambat ya. Nggak ada, Mak. Bahkan tadi pas rapuh itu, pas tadi merasa rapuh itu kan, berarti kan kita harus meningkatkan kualitas diri. Nah di situ bisa tuh visi kita gitu. Karena kan kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah. Pas lagi sadar aja di makhluk yang lemah. Iya, Ayah Sa. Nanti tunggu lagi ya sebentar lagi ya. Tunggu ya. Iya betul, tuh katanya Mari. Kembali ke tujuan hidup ya, Mak. Mantap banget nih pemaparannya Maica. Iya ya, apa namanya? Ketemu nih, maksudnya kita benang merahnya tadi kita ngobrol kenapa sih harus kita tuh harus strong, ibarat kata, walaupun jadi sebenarnya kita reframing lagi, kita nggak jadi apa-apa tuh versi siapa gitu kan. Kita nggak jadi apa-apa, apakah karena memang kita belum menemukan, atau kita yang terlampau terkungkung sama batasan-batasan yang dibuat bukan kita gitu ya, lain gitu. Bahwa ternyata duduk di meja kerja terus jam 7 sampai jam 5 itu mungkin baik buat orang lain, ternyata bagi yang sebagian lain mungkin enggak gitu kan. Ada yang ternyata bisa masak setiap hari dengan menu yang berbeda, tapi ada yang bahagia dengan cukup masak seminggu 2 kali misalnya. Ada yang gitu. Iya, jadi kita masing-masing. Iya, jadi orang punya porsi masing-masing. Betul. Apa sih kalau kayak gitu ya? Titik edar ya, orbit punya orbitnya masing-masing. Betul. Kayak Maica misalnya, kapan-kapan juga boleh ya Maica berbagi, misalkan gimana sih kita bahagia dengan bersuara, misalnya gitu. Atau ketika dan lagi ditekuni itu sobat asik semua mungkin, mudah-mudahan nanti kita bisa bertumbuh bareng gitu ya, bareng di sini. Makin sore makin join, ada Mbak Cynthia, ada siapa lagi ya, ada Mbak Mariam dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih udah bergabung. Nah, kira-kira nih Mak, kita udah 40 menit. Nah teman-teman kalau ada yang respon atau bertanya atau sharing bareng, kalau gini gimana, kalau gini gimana, boleh juga tulisin di komentarnya ya. Buku ini nih, kalau kita kaitkan dengan menumbuhkan diri gitu ya, seorang ibu bertumbuh. Nah sambil Maica ada urusannya. Nah, sebenarnya banyak banget sumber belajar para ibu ya, bukan cuman dari kita belajar di bangku kuliah gitu ya, atau mungkin belajar di kelas-kelas parenting dan seterusnya, tapi ternyata ya tadi dari buku, kemudian dari merefleksikan diri sendiri gitu ya, kita maunya apa sih gitu kan, tujuan hidupnya apa sih, sebenarnya kebahagiaan kita apa gitu. Karena kan tadi
dikaitkan dengan mindful dan meaningful gitu. Itu balik lagi sebenarnya ke bahasan tak asik sebulan lalu mungkin ya, karena kita bahas kebahagiaan itu nggak cuman sekedar good life gitu, sekedar kehidupan yang baik yang kita lihat mungkin secara kasat mata. Oh dia berpangkat, oh dia pergi pagi dengan mobil misalnya, oh dia emasnya 5 koli. Ternyata kebahagiaan itu enggak cuman good life tapi juga meaningful life gitu. Itu balik lagi kita sebenarnya ini saling berkesinambungan dengan bahasan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman sobat asik yang mau mau nyimak lagi apa sih kemarin obrolan kemarin kita asik, ada yang kelewat, nah bisa juga disimak di YouTube-nya ibuasik.com atau juga di Instagram sini juga ada, silahkan di scroll lagi dan kita jadi bisa sebulan ini Masya Allah ya kita ngomongin bagaimana sih ibu itu growing up atau ibu itu bertumbuh gitu kan, mulai dari melihat potensi, kembalikan pada tujuan dan seterusnya. Kalau dari Mak Ica sendiri ngerasanya udah di titik mana nih Mak? Udahkah merasakan titik balik itu ketika reframing diri sekarang hidupnya ngerasanya lebih lega misalnya dengan versi Mak Ica yang baru atau gimana? Mungkin bisa berbagi sama sobat asik semua. Udah Mak, udah lebih kita menemukan versi terbaik diri kita. Alhamdulillah sih udah lebih nyaman dibanding dulu waktu kuliah nih, bukan waktu kuliah ya, maksudnya abis sekolah pengen cepet-cepet kuliah, abis kuliah pokoknya kuliah nih kayaknya enak, kok kuliah capek ya, kayaknya enak nih kalau kerja nih pengen cepet-cepet kerja, pas kerja enak nih pengen cepet-cepet nikah. Yang belum nikah yang pengen mati aja gitu. Parah gitu ya. Iya gitu ya, pengen kayak merasa semuanya tuh dulu ya, semuanya tuh kayaknya bikin capek, bikin kita menyerah gitu kan. Tapi kalau kita udah dapat versi terbaik dari kita, kita tahu makna hidup tadi gitu, kita sadar bahwa sebenarnya kita nggak bisa mengkaitkan kebahagiaan tuh dengan kondisi tertentu gitu. Misalkan aku bahagia tuh kayaknya kalau aku jadi PNS, padahal ntar pas udah jadi PNS ya tetap aja ada gitu, maksudnya pasti ada aja gitu, karena kan hidup ini ujian gitu kan ya, pasti ada aja. Atau aku nih pas lagi mau menekuni passion nih, kayaknya kalau udah nemuin kesukaan kita kayaknya enak nih, happy gitu ya, ternyata ada jenuhnya juga gitu, ternyata ada semua tuh ada kekurangannya gitu. Dan kita kadang-kadang terlalu kayak sok tahu. Aku deh, kita mau dari tadi aku sok tahu tentang kehidupan kita gitu. Jadi akhirnya di akhir-akhir ya udah capek segalanya deh, pengennya mati aja tanpa siapin apa-apa. Padahal setiap hidup ada dramanya sendiri. Kayak gitu. Jadi yang paling benar tuh kalau yang aku ambil ya dari buku itu yang paling pas banget ya. Jadi jawabannya bukan akhirnya kita berganti dari satu kondisi ke kondisi lain. Maksudnya kayaknya enak kalau cepet-cepet nikah, kayaknya enak deh kalau cepet-cepet kalau cepet-cepet kuliah, kerja atau apa. Tapi yang terpenting adalah kita terima yang kita hadapi saat ini gitu. Kejar dengan baik, lakukan yang terbaik, syukuri segalanya, itu lebih tenang gitu. Karena Allah yang Maha Tahu, terus Maha Bijaksana gitu. Jadi kalau kita tadi kayak mengutuk kegelapan tadi, aduh nggak enak nih, capek nih gitu, kayak gitu, ya udah lelah banget, itu mah nggak bakal menemukan maknanya. Maksudnya itu nggak akan tertuntun untuk menemukan maknanya, karena kan tadi sabar dulu, dari sabar Allah janji beri rahmat, beri petunjuk, beri ampunan, kayak gitu. Wah, Masya Allah. Seru banget ya, ternyata refleksinya bisa sedalam itu gitu kan. Sebenarnya pas awal tuh kan ini bukunya ringan nih, tapi sebenarnya dalam maknanya gitu kan, dari bahasanya dan dari ketika kita berefleksikan diri. Dan kalau tadi dengar ceritanya Mak Ica juga, penuturannya Mak Ica, bahwa ternyata hidup ini bakal terasa lebih mindful tadi ya, lebih sadar, kita sadarin, nikmatin kalau ternyata kita nggak terburu-buru gitu.
kita nikmatin dan kita fokus pada setiap harinya gitu ya, apa yang kita hadapin hari ini, terus melakukan yang terbaik. Dan tadi juga satu hal ya yang aku juga tangkap dari ceritanya Maica, bahwa ternyata segala sesuatu kondisi itu labelnya itu netral, artinya kondisi itu netral, kita aja yang kadang membuatnya itu kita memandang itu positif kah atau negatif kah gitu. Nah ini ada tanggapan dari ini nih dari bundanya Jasmine. Bener Mak, kemarin minta sama Allah punya uang buat renov rumah, udah dikasih sesuai dengan yang diminta, sekarang pinginnya lebih, jadi mau ini itu. Benar. Nah ini sebenarnya udah pernah dibahas juga nih, kita pernah bahas efek di direct effect ya, bahwa ketika kita mengganti satu, kemudian kita pengen menyesuaikan yang lainnya gitu. Kita udah benerin rumah, ternyata itu pengen kayaknya rumahnya udah bagus, masa iya hordengnya masih itu aja, akhirnya kita ganti gorden. Masa iya sofanya itu aja, maka jadilah kita beli sofa. Masa iya sih rak bukunya gitu lagi, itu aja udah lama, akhirnya kita ganti semuanya. Dan akhirnya sebenarnya kita malah dikejar-kejar gitu ya sama kebutuhan, sama keinginan yang bukan kebutuhan kita. Terus makasih buat Bunda Jasmine yang udah apa namanya sharing juga. Ternyata ya emang itu ya, kadang kita sendiri yang memaknai itu, akhirnya kita juga sendiri yang menjadi kunci apakah kita mau rapuh kah atau kita mau kuat. Karena kalau kita lihat tipe-tipe pembelajar itu kan kita beda-beda ya, ada yang merasa cukup ya udah segini aja gitu, tapi ada yang mau berusaha lebih baik lagi gitu. Maica, ini nggak kerasa udah 1 jam ternyata kita ngobrolnya. Iya, Masya Allah. Nggak kerasa, apa namanya, udah 1 jam ngobrolin gimana sih bertumbuh tanpa rapuh gitu, seni agar bisa menemukan tanpa meratapi gitu, meratapin yang udah ataupun ngeratapin orang lain mungkin nasib kita kok gini-gini amat, karena kita bisa tadi reframe lagi, memaknai lagi ulang ke versi kebahagiaan diri kita. Nah kalau dari Maica mungkin ada kata-kata tutup sebelum kita tutup obrolan tak asik kali ini mungkin. Iya, di dunia ini nggak ada sesuatu yang kekal gitu ya, yang kekal nanti hanya di sana. Tapi ada satu hal nih Mak, sebagai penutup juga ya, yang kadang bikin jadi makin rapuh gitu, ketika kita merasa dibandingkan atau merasa dipandang sebelah mata atau merasa diremehkan. Nah tapi balik kepada circle of control kita gitu ya, kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol gitu. Kita nggak bisa kontrol orang lain gitu, kita nggak bisa kontrol sebuah kejadian, tapi kita bisa kontrol diri kita gitu. Kita sadar nih kalau dengan adanya kita, bumi ini jadi proporsional gitu. Kalau di bukunya Kak Alfi seperti halnya tata surya jadi proporsional dengan ada matahari, planet, bintang, dan bulan. Nah, bumi juga jadi proporsional dengan adanya kita, terlepas dari apa yang orang katakan tentang kita. Bisa kan yang bikin rusuh di dalam rumah tangga gitu kan? Karena kata orang, kadang-kadang selalu kata orang gitu kan. Makanya kita temukan versi terbaik diri kita, karena peran kita nih membuat bumi jadi tempat layak dihuni. Kita kan yang mau ngambil berperan, berkontribusi di bagian yang mana gitu kan, fokusnya di mana tadi, pintu-pintu yang terbuka tadi gitu. Nah kalau misalkan ada yang bukan salah ya, tidak tepat memperlakukan kita ya, yaitu adalah representasi dari kelemahan sebagai manusia gitu. Karena manusia kan memang nggak sempurna, ada kelemahan. Itu juga representasi dari ketidaksempurnaan mereka juga nggak tahu gitu kan. Itu kita bisa kontrol itu, pikiran yang itu kan. Jadi yang penting kita sadar gitu bahwa setiap orang punya porsi masing-masing, punya orbit masing-masing, dan kita juga sebagai jadi ibu yang berusaha produktif, jangan juga merasa tinggi gitu. Aku mengingatkan diriku jangan merasa tinggi karena kita mau berusaha produktif, kita aktif, yang lain enggak. Barangkali mereka dengan menyetrika aja gitu, niatnya untuk supaya jadi pakaian takwa gitu kan, penuh doa ketika mengepel, menyapu gitu, kayak gitu. Dan yang paling penting kita memaafkan siapapun, karena kalau yang memaafkan itu akan mendapatkan balasan yang baik
kayak gitu. Itu Mak biar nggak semakin Kak Ica, ini juga satu hal ya sebelum ditutup, maka ketika kita merasa hidup kita terburu-buru atau kita terburu menjudge diri kita tidak menjadi apa-apa, mungkin kita perlu waktu untuk jeda dan berpikir. Karena jeda dan berkomunikasi atau kita monolog dengan diri kita itu sebenarnya memberikan pelajaran bagi kita sendiri gitu. Sudah sampai mana sih kita bertumbuh gitu kan? Seperti apa sih bertumbuh yang kita inginkan gitu. Jadi mari kita sama-sama mudah-mudahan bisa terus tadi ya hadir utuh dan sadar penuh ketika kita menjalankan peran kita sebagai ibu. Terima kasih banyak Pak Ica. Mohon maaf ya banyak kesalahan dan apa namanya gangguannya pada sore hari ini. Kalau macet-macet, mudah-mudahan sih obrolannya nanti bisa bermanfaat buat sobat asik semuanya. Jangan lupa untuk tetap follow asik. Kemudian yang belum masuk ke Telegram Asik bisa klik link di bio Instagram Asik, kemudian kunjungi YouTube-nya di ibuasik.com dan pantengin juga minggu depan, mudah-mudahan ada bahasan yang lebih seru nih. Setelah ini kita bahas apa lagi ya? Kita akan bahas lagi mudah-mudahan karena kita Asik dari ibu, obrolan dari ibu dan oleh ibu. Ya terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.